Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Purwanta SPD MPD selaku Coach dari kelompok 1 Angkatan 13, Latsar CPNS Golongan 3, Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, Teknologi tahun 2022, dan yang saya banggakan rekan-rekan anggota kelompok 1 dan para pendengar presentasi kali ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tugas individu agenda 3 dengan topik manajemen ASN. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Nova, dan saat ini saya bertugas sebagai dosen bahasa Inggris di jurusan Pariwisata, Program Studi Usaha Perjalanan Wisata di Unit Kerja Politeknik Negeri Bali. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan tugas individu agenda 3 dengan topik manajemen ASN. Pada tugas ini terdapat 4 tahapan tugas yang harus saya kerjakan. Yang pertama yaitu menentukan 3 isu atau kondisi saat ini terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di unit kerja yang belum sesuai dengan tujuan pembelajaran agenda 3 yang dikaitkan dengan pelayanan publik dan proses sistem kerja atau whole of government. Yang kedua, menganalisis masing-masing isu untuk mengkaji dampak yang terjadi jika isu tersebut terus berlanjut. Yang ketiga, menentukan satu isu prioritas dengan berdasarkan analisis USG atau Urgency, Seriousness, and Growth. Dan yang keempat, memberikan usulan sebuah gagasan kreatif untuk dapat menjadi solusi terhadap satu isu prioritas. Dalam mengkaji isu-isu yang ada, saya telah melakukan konsultasi bersama mentor saya, Bapak Dr. Andes Iwayan Basi Arjana, MI THM. Dan dari konsultasi bersama mentor, terdapat beberapa isu yang saya temukan. Namun, saya akan mengkaji 3 isu yang berkaitan dengan tugas dan fungsi seorang dosen, yaitu Tridharma Perguruan Tinggi. Isu yang pertama adalah kurangnya pemanfaatan aplikasi digital atau website dalam menciptakan kegiatan pembelajaran yang interaktif dan menarik. Berdasarkan riset terdahulu, teknologi dapat memberikan dampak positif terhadap motivasi belajar mahasiswa serta meningkatkan antusiasme mereka dalam berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Tanpa adanya kegiatan pembelajaran yang interaktif dan menarik, kelas akan terasa monoton dan dalam jangka waktu yang panjang, mahasiswa dapat mengalami demotivasi dalam belajar di dalam kelas. Yang kedua, belum maksimalnya penggunaan platform digital dalam menyebarluaskan informasi terkait karya penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Dalam mempublikasikan karya tulis hasil dari penelitian dan pengabdian pada masyarakat, seorang dosen dapat menggunakan platform digital seperti Google Scholar dan juga Sinta. Namun, untuk mencapai pembaca yang lebih luas, dosen dapat menggunakan platform digital tambahan lainnya seperti ResearchGate atau juga DOAG. Penyebaran informasi ini akan memperkaya literatur terkait bidang ilmu yang dikaji, kemudian membantu peneliti lain dalam mengkaji fenomena yang lebih dalam, serta membuka kesempatan bagi dosen lain untuk berkolaborasi dalam penelitian atau ikut serta dalam pengabdian pada masyarakat. Jika penyebaran informasi ini tidak dilaksanakan, dalam jangka waktu yang lama, karya tulis yang dibuat oleh dosen akan berada dalam repositori dan kurang mampu memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, belum maksimalnya penggunaan repositori digital pribadi bagi para dosen untuk menyimpan arsip dokumen Tridharma terkait pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang. Dengan beban kinerja yang cukup tinggi, beberapa dosen terkadang kurang mampu dalam mengarsipkan dokumen-dokumen secara digital yang berkaitan dengan kegiatan Tridharma. Beberapa dokumen tercetak juga dapat berisiko hilang atau terselip di antara tumpukan-tumpukan dokumen yang tidak berkaitan. Oleh karena itu, pengarsipan digital ini ditujukan untuk mempermudah dosen dalam mengakses dan berbagi dokumen saat pemenuhan atau keperluan kedinasan seperti kenaikan pangkat jabatan fungsional, asesmen beban kinerja dosen, atau saat sertifikasi dosen. Jika penggunaan repositori digital pribadi bagi dosen ini tidak maksimal atau belum maksimal dalam jangka waktu yang panjang, hal ini dapat memperlambat proses validasi petugas dalam memverifikasi dokumen-dokumen persyaratan yang dibutuhkan. Kemudian,
Setelah mengetahui dampak dari ketiga isu tersebut, saya menganalisis tingkat prioritas masing-masing isu dengan menggunakan analisis USG, yaitu Urgency, Seriousness, and Growth. Dan hasil analisisnya seperti yang bisa dilihat pada layar, di sini sudah terdapat 3 isu dan juga terdapat total skor dan juga terdapat hasil prioritas. Nah, dari 3 isu ini saya temukan bahwa prioritas pertama ada pada pemanfaatan aplikasi digital atau website dalam menciptakan kegiatan pembelajaran yang interaktif dan menarik. Kemudian isu prioritas kedua pada isu belum maksimalnya penggunaan repositori digital pribadi bagi dosen untuk menyimpan arsip dokumen Tridharma. Dan isu ketiga, belum maksimalnya penggunaan platform digital dalam menyebarluaskan informasi terkait karya penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Nah, pemanfaatan aplikasi digital atau website dalam menciptakan kegiatan pembelajaran yang interaktif dan menarik menjadi isu prioritas karena sebagai seorang dosen, pendidikan dan pengajaran merupakan salah satu tugas utama yang harus dilakukan dalam Tridharma. Mengingat bahwa ASN berfungsi untuk melayani masyarakat, dalam hal ini adalah mahasiswa, tentunya kinerja seorang dosen dapat dilihat dari bagaimana reaksi mahasiswa saat mereka belajar di dalam kelas. Bukan hanya dari kemampuan dalam memberikan materi pelajaran saja, tetapi juga dilihat dari kemampuan dalam menciptakan kelas yang kondusif dan juga interaktif guna membangun lingkungan belajar yang positif. Efek domino yang diciptakan dari adanya demotivasi belajar mahasiswa adalah kecenderungan mahasiswa akan tidak memperhatikan pelajaran yang disampaikan oleh dosen atau membuat suasana belajar menjadi tidak kondusif seperti berbincang-bincang atau mungkin juga bermain ponsel di dalam kelas saat dosen menjelaskan, yang tentunya dapat menimbulkan distraksi terhadap mahasiswa lain yang sedang belajar. Nah, menanggapi isu prioritas utama yaitu pemanfaatan aplikasi digital atau website dalam menciptakan kegiatan pembelajaran yang interaktif dan menarik, saya mengusulkan sebuah gagasan kreatif yaitu Lokakarya Cipta Media Ajar Digital. Jadi ini merupakan pengadaan lokakarya bagi para dosen untuk menciptakan media pembelajaran interaktif dan atau mentransformasi bentuk latihan kerja tertulis menjadi lembar kerja digital. Tentunya dalam pengadaan lokakarya ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, tahapan pendampingan, dan juga tahapan evaluasi. Nah, pada tahapan persiapan, para dosen akan diminta untuk mempersiapkan bahan ajar, baik berupa buku, modul, ataupun juga lembar kerja, serta media pembelajaran yang mereka gunakan di dalam kelas, seperti video, audio, ataupun juga gambar. Nah, pada tahapan persiapan ini, dosen akan diberikan brainstorming dan juga refreshment terkait dengan jenis-jenis media pembelajaran dan penggunaannya. Pada tahap pelaksanaan, mentor lokakarya akan memberikan langkah-langkah dalam menciptakan suatu media pembelajaran digital yang interaktif dan juga memberikan materi terkait pilihan jenis-jenis website yang dapat mereka akses dalam menciptakan media pembelajaran seperti interaktif video, online search word, online crossword, atau juga on the spot quiz. Nah, dalam tahap pelaksanaan ini juga para mentor dapat memberikan konsultasi kepada para dosen terkait jenis media pembelajaran yang bisa mereka gunakan agar sesuai dengan topik bahasan di dalam kelas. Kemudian pada tahapan pendampingan, mentor lokakarya akan mendampingi para dosen untuk menciptakan sebuah media pembelajaran digital interaktif yang berdasarkan dengan bahan ajar yang telah dipersiapkan oleh dosen sebelumnya. Dan yang terakhir, pada tahapan evaluasi, mentor lokakarya akan memberikan masukan, kritik, dan juga apresiasi pada masing-masing media pembelajaran digital interaktif yang dibuat, dan media pembelajaran terbaik akan dijadikan contoh untuk dapat diadaptasi oleh para dosen lainnya. Sekian presentasi agenda 3 saya. Terima kasih atas perhatian Coach, rekan-rekan kelompok 1, dan juga para pendengar. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan selama presentasi ini. Dan apabila terdapat kritik ataupun saran, besar harapan saya untuk dapat disampaikan pada kolom komentar di bawah ini. Saya Muhammad Nova, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.